Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arbi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil ziham. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai untuk mempelajari pelajaran bahasa Arab dalam LKS halaman 7. Akan tetapi sebelumnya kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga bisa menjadikan lancar dan bermanfaat apa yang akan saya sampaikan kepada anak-anak kami. Al-Anatus Salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah buka LKS halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi lil ustadz, di situ tertulis al ustadzu, itu perlu dibenarkan ya. Jadi tidak semua apa yang ada dalam LKS itu bacaannya ataupun tulisannya benar. Maka perlu saya sampaikan dan perlu anak-anakku memperhatikan mana yang sudah saya benarkan, itu perlu dicatat. Yang bagi lil ustadzi ayya'rifa asma'a talamidihi. Dzalika yuf'alu qabla bidayati ta'lim bitariqi ayyas'ala talamida li ta'arufi furada. At-ta'arufu muhimun fit ta'allum wa huwa dzu fawaida lil ustadzi. Minha yus'iful ustadza 'ala 'arafi asma'it talamid wa yusahhilul ustadza liyunadiya tilmidahu. Di situ juga ada salah linudia. Ini liyunadiya, yang benar liyunadiya. Minha yus'ifu, di situ juga tertulis yus'afu. Minha yus'iful ustadza li'arafi asma'it talamid wa yusahhilul ustadza, tertulis wa yusahhilul ustadzu. Wa yusahhilul ustadza liyunadiya tilmidahu wa yusahhilul ustadza liyudkhila nata'ijahum, tertulis wa yusahhilul ustadzu liyudkhila nata'ijihim. Saya ulangi lagi. Yang bagi lil ustadzi, tertulis al ustadzu. Yang bagi lil ustadzi ayya'rifa asma'a talamidihi. Dzalika yuf'alu qabla bidayati ta'lim bitariqi ayyas'ala talamid li ta'arufi furada. At-ta'arrufu muhimun fit ta'allum wa huwa dzu fawaida, tertulis dzu fawaidi. Wa huwa dzu fawaida lil ustadz. Minha yus'iful ustadza 'ala 'arafi asma'it talamid wa yusahhilul ustadza liyunadiya tilmidahu wa yusahhilul ustadza liyudkhila nata'ijahum. Hadza ustadzu Abu Bakr huwa min madinati Surabaya wal an yaskunu qariban minal madrasah. Huwa yu'allimu ad-darsa al-lughatil arabiyyah wal fiqh fil madrasati sanawiyatil islamiyah Nurul Hidayah. Yadhabul ustadz ilal madrasati mubakkiran. Amma hadza fa ustadzu Furqan, di situ lafal ustadz tidak ada fa-nya. Itu yang semestinya harus dikasih fa ya. Karena amma itu termasuk huruf syarat yang diterangkan dalam alfiah itu amma kamah ma yakumin syai'in wa falitil witil liha wujuban urifa. Jadi setelah lafal amma itu harus dikasih fa. Fa rabitatinil jawab.
Amma hadza fa Ustadz Furqan huwa yu'allimu al-lughata al-Indonesiyah wa tarikh, huwa min Jakarta, baituhu qaribun minal madrasati aidan. Wa hadhihi ustadzatu Aisyah hiya tu'allimu ilmal hisab wal lughata al-Indonesiyah, hiya min Madinati Bandung. Wa hadhihi ustadzatu Azizah hiya tu'allimu ilmal aqidah wa tahfidil Quran, hiya taskunu fi syari' Mawar raqam 5. Setelah apa yang saya sampaikan, yang sudah saya benahi tentang bacaan ataupun huruf-huruf yang salah, mari dengarkan kita artikan dengan bahasa Indonesia. Yang bagi ustaz ayya'rifa asma talamidihi, seharusnya bagi bapak guru mengetahui nama-nama siswanya. Dzalika yuf'alu qabla bidayati ta'lim, itu dikerjakan sebelum memulai pelajaran. Bitariqi ayyas ala talamid lita'arufi furada, itu dengan jalan bertanya atau bertanya pada para siswa agar mengetahui satu persatu. At-ta'arufu muhimun fit ta'allum wa huwa dhu fawaidal ustad, perkenalan itu penting dalam pembelajaran dan itu juga mempunyai banyak faidah bagi bapak guru. Minha yus'iful ustad bi'arafi asma'i talamid, antara lain bisa menolong, bisa membantu pada bapak guru mengetahui nama-nama siswa. Yusahilul ustada liyunadiya tilmidah, dan memudahkan bagi bapak guru untuk memanggil siswanya. Wa yusahilul ustada liyudkhila nata'ijahum, dan memudahkan bagi bapak guru untuk memasukkan hasil pekerjaannya atau nilai-nilai mereka. Hadza Ustadz Abu Bakar huwa min Madinati Surabaya, ini Pak Guru Abu Bakar, dia dari kota Surabaya. Wal an yaskunu qariban minal madrasah, sekarang dia berdomisili dekat dari sekolahan. Huwa yu'allimu darsal lughatil arabiyyah wal fiqh fil madrasati sanawiyatil islamiyah Nurul Hidayah, dia mengajar pelajaran bahasa Arab, fikih di tingkat MTS Nurul Hidayah, Madrasah Nurul Hidayah. Yadhabul ustadz ilal madrasah mubakkiran, Pak Guru pergi ke sekolahan pagi-pagi sekali. Amma hadza fa Ustadz Furqan, adapun ini Pak Guru Furqan, huwa yu'allimul lughatal Indonesiah wa tarikh, dia mengajar bahasa Indonesia dan sejarah. Huwa min Jakarta, dia dari kota Jakarta. Baituhu qaribun minal madrasati aidan, rumahnya juga dekat dari sekolahan. Wa hadhi ustadzatu Aisyah, ini bu guru Aisyah, ia tu'alimul hisab, ilmal hisab wal lughatal Indonesiyah, dia mengajar matematika dan bahasa Inggris. Ia min Madinah di Bandung, dia dari kota Bandung. Wa hadhi ustadzatu Aisyah Azizah, wa hadhi ustadzatu Azizah, ini bu guru Azizah, ia tu'allimu ilmal aqidah wa ilma tahfidil Quran, dia mengajar ilmu aqidah atau ideologi dan ilmu menghafalkan Al-Quran. Ia taskunu fi syari' Mawar raqam 5, dia berdomisili atau tinggal di Jalan Raya Mawar nomor 5. Dia berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Raya Mawar nomor 5. Kemudian al-muhadatsah, percakapan. Aziz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dialog antara Aziz dan Umar. Aziz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Umar.
Fa'ajaba Umar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala Aziz, masmuk ya akhi? Masmuka ya akhi? Fa'ajaba Umar, ismi Umar. Wa anta masmuk ya akhi? Fa'ajaba Aziz, ismi Aziz. Min aina anta? Dari mana kamu? Umar, fa'ajaba Umar, ana min Jakarta. Umar menjawab, saya dari Jakarta. Wa anta? Dan kamu? Fa'ajaba Aziz, ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Fa'ajaba Umar, faqala Umar, hadha sadiqi, ini temanku. Ismuhu Karim, wa huwa tilmidun fi fasli. Ini temanku namanya Karim, dia siswa di kelasku. Aziz, ahlan wa sahlan. Selamat. Umar, kam tilmidan fi fasliki ya Aziz? Salah Umar, kam tilmidan fi fasliki ya Aziz? Ada berapa siswa di kelasmu, wahai Aziz? Fa'ajaba Aziz, fi fasli salasata asyara tilmidan. Di kelasku ada 13 siswa. Qala Umar, at-tilmidu fi faslin akthar, fihi tis'ata asyara tilmidan. Siswa di kelasku lebih banyak. Di kelasku ada 19 siswa. Ya Aziz, wahai Aziz. Masmut tilmidil al-jadid alladhi ja'a bil amsi. Ini bil amsi tulisannya salah tuh ya. Diganti bil amsi. Bil amsi. Masmut tilmidil jadid alladhi ja'a bil amsi. Siapakah siswa yang baru? Siapakah nama siswa yang baru yang datang kemarin? Ini Aziz, fa'ajaba Aziz, ismuhu Salman, namanya Salman. Huwa tilmidun mahirun wa nasyid. Dia siswa yang mahir, yang pandai dan rajin. Atau apa, wa nasyidun dan kiat. Qala Umar, sa'ala Umar, hal tal'abu quratal qadami miraran? Apakah kamu sering bermain sepak bola? Fa'ajaba Aziz, na'am. Al-abuha ba'dal asri ma'astiqai, tambah ya mutakalim. Naam, al-abuha ba'dal asri ma'astiqai. Wa anta? Ya, saya bermain sepak bola setelah asar bersama teman-temanku. Wa anta? Dan kamu? Ana al-abu quratal qadam fi akhir usbu. Saya bermain sepak bola pada minggu yang akhir. Qala Aziz hasanan, ma'assalamah. Baik, ma'assalamah, semoga kita selamat. Umar, ma'assalamah, semoga kita selamat. Inilah bacaan-bacaan dari LKS halaman 7 dan halaman sampai dengan halaman 9. Barangkali ada pertanyaan daripada apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Bapak Yai Hamdi. Jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, tidak ada. Oke, buat teman-teman. Kalau tidak ada, kita teruskan sedikit tentang gramatika, bahwa dalam bacaan ini yaitu halaman LKS halaman 11 menjelaskan tentang gramatika kaidah. Ya, kaidah mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa yang terletak pada permulaan kalimat atau yang terletak pada permulaan susunan kalimat. Ada yang mendefinisikan adalah isim yang dibaca rafa yang dirafakan oleh amil maknawi ibtidai. Amil maknawi ibtidai. Amil itu apa? Sesuatu yang bisa mengamalkan. Ibtidai artinya permulaan. Maknawi artinya tidak kelihatan. Karena kalau kelihatan disebut amil lafzi.
Dicontohkan di sini Zaidun qaimun atau at-talibu dzahibun ilal madrasati. At-talibu dibaca rafa, at-talibu. Dzahibun dibaca rafa, ilal madrasati pergi ke sekolahan. At-talibu dibaca rafa, kalimat isim terletak pada permulaan susunan kalimat. Siapakah yang merafakan lafal at-talibu? Ini tidak kelihatan, disebut amil maknawi ibtidai. Amil maknawi, amil yang tidak kelihatan. Disebut ibtidai karena terletak pada permulaan susunan kalimat. Beda dengan lafal tadi Zaidun apa? At-talibu dzahibun ilal madrasah. Jumlahnya disebut jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada khobar. Kalau kita lihat dengan arti bahasa Indonesia, walaupun bentuknya beda, jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari kata kerja, predikat dan subjek. Lafal Zaidun at-talibu dzahibun kalau dibuat jumlah fi'liyah menjadi dzahaba at-talibu atau yadhabu at-talibu ilal madrasah. Ini kalau bahasa Indonesia artinya sama. Yadhabu at-talibu ilal madrasah. Siswa pergi ke sekolahan. Dengan at-talibu dzahibun ilal madrasah. At-talibu dzahibun ilal madrasah. Lah. Kemudian isim yang apa namanya? Jatuh setelah mubtada itu disebut khobar. Jadi isim yang dibaca rafa untuk memudahkan, isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Kalau isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah kata kerja disebut fa'il. Nah, sekarang mubtada itu ada beberapa jenis, ya, terbagi menjadi dua jenis. Ada kalanya isim dzahir, ada kalanya isim dhamir. Artinya isim dzahir adalah apa namanya kelihatan, sedangkan dhamir artinya kata ganti. Artinya apa? Kata ganti. Mubtada isim dzahir berupa isim atau kata benda yang kelihatan, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. At-talibu dzahibun ilal madrasati. Ini at-talibu atau Zaidun dzahibun ilal madrasah. At-talibani qaimani amamal madrasah. At-tullabu muta'allimuna bihadzal fasli. Ini semuanya contoh daripada mubtada berupa isim dzahir. Sedangkan mubtada isim dhamir ini berupa kata ganti. Nah, yang disebut isim dhamir, ya, isim dhamir adalah lafal yang menunjukkan arti ghaib ataupun hadir. Lafal atau kalimah yang menunjukkan arti ghaib ataupun hadir. Ghaib di situ mencakup ghaibah. Hadir di situ mencakup mukhatab dan mutakalim. Ya, dia diterangkan dalam alfiyah, famalidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa wasami bin dhamiri. Famalidhi ghaibatin aw huduri ka anta wa wasami bin dhamiri. Di kalimah atau lafal yang menunjukkan arti ghaib dan hadir. Ghaib mengandung ghaibah, huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, hadir mengandung apa? Mukhatab dan mutakalim, anta antuma antum anti antuma antun ana nahnu. Sekarang khobar. Khobar itu lafal yang menyempurnakan faedahnya mubtada atau isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Itu kalau toh berbentuk khobarnya itu berbentuk kalimat isim. Nah, sekarang kalau toh khobarnya berbentuk apa? Tidak kalimat isim.
Kalau kita mendefinisikan bahwa kalimat isim yang jatuh setelah mubtada dibaca rafa itu disebut khobar, nanti akan apa? Dibantah. Loh kok ada lafal zaidun yadhabu Pak? Nah, lafal yadhabu apa isim? Yadhabu itu fi'il. Maka kita apa? Bisa dikatakan lafal yang menyempurnakan faedahnya mubtada. Kamu bilang at-talibu, at-talibu. Nah, apa Pak at-talib? Belum jelas. Tapi setelah kita mengatakan qaimun amamal fasli, dia berdiri di depan kelas. Atau saya bilang at-talibu yadhabu atau dhahibun ilal maktabati, siswa sedang pergi. Dhahibun sedang pergi, yadhabu bisa diartikan sedang pergi atau akan pergi. Karena lafal dhahibun dengan yadhabu ini dalam bentuk apa namanya, walaupun bentuknya beda, akan tetapi arti dalam lafal yadhabu dan dhahibun itu mengandung zaman hal dan zaman zaman hal dan zaman mustakbal, istiqbal. Sama-sama apa? Dhahibun bisa diartikan sedang pergi, dan begitu juga yadhabu bisa diartikan sedang pergi. Karena fi'il mudhari' itu mengandung zaman apa? Hal dan zaman mustakbal. Kemudian khobar itu harus cocok kepada mubtada, baik dalam bentuk mufrad ataupun tasniyah atau jamak. Contoh, al-ustadu katibun ala saburah. Al-ustadu katibud darsa katibun ad-darsa ala saburah. Ini al-ustadu katibun. Nah, al-ustadatu harus katibatun. Jadi khobar dengan mubtada harus cocok dalam bentuk mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas. Ya. Mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar, muannas. Al-ustadu dzahibun ilal fasli. Al-ustadatu dzahibatun ilal fasli. Ini toh kalau mufrad al-ustadu dzahibun. Nah, al-ustadzani dzahibani. Al-ustadzani dzahibani. At-tullabu jama', al-asatid harus dzahibuna. Dzahibuna. Nah, khobar itu terdiri di ada dua macam. Ada yang mengatakan hanya dua macam, yaitu apa? Khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad. Lah ghairu mufrad ada apa? Jumlah, ada sifat jumlah. Ya. Khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Nah, ada yang mengatakan apa? Jumlah mufrad dan ghairu mufrad. Ada ghairu mufrad terbagi menjadi dua. Ada jumlah, ada sifat jumlah. Nah, jumlah juga terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya. Ada jumlah apa? Ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Khobar mufrad bentuk kalimat isim. Ya, at-talibu qaimun. Kemudian khobar ghairu mufrad yaitu khobar yang berupa jumlah, yaitu khobar yang berupa fi'il. Khobar yang berupa contoh, al-ustadu yadhabu, al-ustadu yaktubud darsa, Salma tabakhat. Ya, Salma tabakhat al-imata. Salma telah memasak makanan-makanan. Ini khobar apa? Khobar jumlah. Kemudian yang sifat jumlah yaitu ketika khobar berupa jar majrur atau dhorof. Ketika khobar berupa jar majrur atau dhorof. Contoh, jar majrur apa? Kalimat isim yang dijarkan dengan huruf jar. Ulfa fil fasli. Ulfa fil fasli. Ulfa ada dalam kelas. Atau dhorof yaitu tempat atau waktu. Ya. Masjid al-masjidu janibabaiti. Al-masjidu janibabaiti. Masjid itu berada di samping rumahku.
Ini contoh daripada apa? Mubtada khobar, khobar macam-macam khobar, ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Khobar mufrad terbagi menjadi dua, ada jumlah, ada syibah jumlah. Jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah, Umar abuhu dahibun. Umar abuhu dahibun. Ini jumlah ismiyah. Umar utai Umar, abu iku utawi bapakane Umar iku dahibun, pergi ilal madrasati. Umar abu dahibun ilal madrasati. Yang pergi siapa? Bukan Umar tapi ayahnya. Lagi abuhu. Kemudian yang jumlah fi'liyah, ya, jumlah apa tadi? Jumlah ismiyah. Sekarang jumlah fi'liyah. Salma tabakhat ummuha fil matbah. Salma tabakhat ummuha fil matbah. Salma ibunya telah memasak di dapur. Inilah keterangan daripada tentang gramatika yang berkaitan dengan bacaan tentang muhadzatsah dan istima'. Barang siapa yang kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Kurang lebihnya kami mohon beribu-ribu jangan kemaafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bangku. Nah, untuk ini, setelah ini kita akan melakukan tahlil bersama dalam rangka Hal Mbah Makmun, salah satu muassis Madrasah Tasfiqut Thulab Salafiyah. Untuk tahlil nanti akan dipimpin oleh Yai Baidowi, dan doa nanti akan dipimpin oleh Yai Hamdi Asmui. Untuk kalian jangan meninggalkan terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama dulu pada sesepuh kita, sesepuh Madrasah TPS Kudus, yaitu Mbah Yai Makmun. Nah, untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, saya persilahkan.